Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya. Apa kabar? Dengan harapan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Oke, baiklah. Pertemuan ini adalah pertemuan minggu ke-9. Sebagaimana kita akan bahas materi yaitu terkait dengan tahapan-tahapan pengembangan masyarakat. Jadi bagaimana nanti tahapan-tahapan pengembangan masyarakat itu kita akan coba bahas, kita akan coba bedah. Oke, ini coba Bapak tampilkan materinya. Ini ya, tahapan-tahapan pengembangan masyarakat. Nah, jadi materi ini nanti akan menguraikan langkah-langkah kunci dalam proses pengembangan masyarakat yang efektif dari persiapan hingga berkelanjutan jangka panjang gitu. Tapi sebelum itu Bapak ingin sampaikan kepada adik-adik mahasiswa semua bahwa capaian pembelajaran mata kuliah dari manajemen pengembangan masyarakat ini adalah untuk mempelajari dan melakukan pengembangan masyarakat. Nantinya bagaimana adik-adik mahasiswa dapat menguasai konsep secara teoritis manajemen pengembangan masyarakat dalam mempelajari dan melakukan pengembangan masyarakat itu sendiri, dan bisa juga dilihat sub CPMK-nya mampu menganalisa tahap-tahap pengembangan masyarakat dari persiapan awal hingga keberlanjutan jangka panjang. Nah, itu nanti bisa adik-adik baca, nanti Bapak share materi ini ya. Oke, next. Sebelum itu kita coba lihat dulu, kan muncul pertanyaan, mengapa masyarakat atau mengapa pengembangan masyarakat itu penting, kan gitu ya? Kenapa sebuah pengembangan masyarakat itu menjadi penting gitu? Ada yang tahu? Coba nanti pertanyaan ini coba nanti di share ke nanti Bapak share ke grup. Nanti coba berikan jawaban selain nanti yang Bapak atau merangkum dari apa yang sudah Bapak sampaikan ya. Oke, next kita lanjut coba. Ini ada paling tidak ada 3 poin penting mengapa pengembangan masyarakat itu dilakukan gitu. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang kedua membangun kemandirian. Kemudian menciptakan keadilan sosial. Nah, kalau kita lihat dari peningkatan kualitas hidup masyarakat itu bagaimana? Mendorong masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka sendiri. Nah, jadi masyarakat itu dituntut untuk mengambil peran aktif. Artinya masyarakat menjadi subjek, pelaku, bukan menjadi penonton yang melihat sesuatu pergerakan itu dibiarkan saja, tapi harus mengambil peran aktif gitu ya. Oke, kemudian bagaimana tentang membangun kemandirian? Jadi ternyata pengembangan masyarakat itu penting untuk dilakukan supaya bisa membangun kemandirian masyarakat itu sendiri, adalah untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan memupuk kemampuan lokal untuk memecahkan masalah. Artinya adalah apa? Dengan adanya pengembangan masyarakat itu nantinya masyarakat itu bisa terbangun kemandiriannya. Artinya tidak tergantung pada pihak eksternal atau tergantung kepada pemerintah. Artinya masyarakat itu nanti akan bisa hidup mandiri, bisa mengelola suatu potensi yang ada di sekitar lingkungannya atau membangun potensi yang ada dalam dirinya. Nah, jadi itu poin yang menjadi pengembangan masyarakat itu menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah menciptakan keadilan sosial. Artinya memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang rentan. Nah, oke, itu ya. Nah, selanjutnya tahapan apa saja sebenarnya yang harus dilalui dalam proses pengembangan masyarakat. Nah, jadi kita ada tahap 1, coba kita lihat. Ini ada nampak ya. Nah, nanti coba silakan sambil dibaca. Nah, jadi tahap 1 itu adalah persiapan dan sosialisasi awal. Nah, tujuannya adalah apa? Adalah membangun pendekatan awal
Untuk apa? Membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat. Nah, ini melibatkan identifikasi pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, pemimpin agama, kelompok pemuda untuk memastikan representasi yang luas. Nah, sehingga nanti akan ketahuan atau akan muncul kepercayaan dari masyarakat itu terhadap apa yang akan sebenarnya nanti dilakukan ke depan. Kemudian yang kedua adalah membentuk tim. Nah, membentuk tim fasilitator yang berdedikasi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dan dinamika lokal. Nah, tim ini harus peka terhadap kebutuhan dan inspirasi masyarakat serta mampu memediasi konflik. Artinya nanti pembentukan tim ini bertujuan untuk apa? Untuk mengontrol tidak terjadinya konflik, untuk menjadi jembatan ketika terjadi sebuah perbedaan pendapat. Oke ya, saya rasa nanti itu teman-teman bisa baca, bisa lebih dipahami lagi. Nah, supaya nanti teman-teman itu mahasiswa paham ini maksudnya bagaimana ya Pak, tahap persiapan awal dan sosialisasi awal itu seperti apa gitu ya. Oke, next. Nah, tahap kedua itu adalah pengkajian dan pemetaan potensi masyarakat atau participatory rural appraisal atau PRA yang sering kita kenal. Nah, ini apa saja yang dilakukan? Nah, nanti ada pemetaan partisipatif. Nah, itu menggambarkan peta desa bersama masyarakat untuk mengidentifikasi lokasi sumber daya, sumber masalah, dan peluang mana yang akan menjadi sebuah solusi dari masalah yang dihadapi gitu. Jadi nanti masyarakat itu membuat peta desa, memunculkan sesuatu potensi, memunculkan masalah dari apa yang ada di lapangan. Nah, kemudian setelah itu baru melakukan sebuah analisis kebutuhan, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif tentang kebutuhan, tantangan, dan aspirasi masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahap identifikasi potensi, menggali potensi lokal seperti sumber daya alam, keterampilan tradisional apa yang ada di daerah tersebut, kemudian organisasi masyarakat yang ada, itu apa saja, sehingga itu menjadi pengkajian dan pemetaan potensi masyarakat. Nah, oke ya. Kemudian ada tahap ketiga, barulah perencanaan program yang partisipatif. Nah, pada tahap ini masyarakat secara aktif terlibat dalam merumuskan tujuan, strategi, kegiatan program, kemudian memastikan bahwa program itu relevan dengan kebutuhan lokal dan memiliki dukungan penuh dari masyarakat. Nah, jadi dengan adanya perencanaan program yang partisipatif, nanti suatu program itu akan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal atau masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, nanti dalam perencanaan program ini nanti apa yang ditetapkan? Pertama, menetapkan prioritas masalah dan potensi, perumusan visi dan misi, penyusunan rencana aksi yang jelas dan terukur. Artinya ada step-step yang harus dilalui, yang mana duluan atau mana yang lebih diprioritaskan, sehingga nanti dalam perencanaan itu jelas, terukur, tujuannya, strateginya, kegiatan programnya apa. Nah, itu terukur. Oke, selanjutnya adalah tahap implementasi dan fasilitasi kegiatan. Nah, dalam tahap ini ada 3 poin yang dilakukan, itu pembangunan infrastruktur, melaksanakan proyek-proyek fisik seperti pembangunan fasilitasi air bersih, jalan desa atau pusat komunitas. Kemudian yang kedua, pengembangan ekonomi, menginisiasi program pelatihan kewirausahaan, bantuan usaha, dan pengembangan produk lokal. Kemudian meningkatkan kesejahteraan, mengadakan lokal karya kesehatan, pendidikan, atau pelatihan keterampilan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Nah, jadi itu tahap implementasi dan fasilitasi kegiatan. Jadi selain implementasi kegiatan, juga dibantu untuk diberikan difasilitasi kegiatannya. Oke. Kemudian selanjutnya tahap kelima adalah peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan.
Jadi pelatihan keterampilan penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial anggota masyarakat seperti pengelolaan keuangan atau teknik pertanian yang modern itu dilakukan dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan. Nah, bagaimana dengan penguatan organisasinya? Itu membantu pembentukan dan pengembangan lembaga lokal seperti misalnya kelompok tani, koperasi, atau komite desa, dan memastikan keberlanjutan program itu. Nah, jadi peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan lokal itu menjadi sangat penting. Oke, next ya. Nah, tahap terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Nah, kita lihat di sini misalnya di tahap bulan pertama partisipasi masyarakat itu 60%, indikator keberhasilannya ada 40. Kemudian bagaimana di bulan kedua? Partisipasi masyarakatnya meningkat 65%, indikator keberhasilannya 45%. Jadi ada monitoring dan evaluasi dan pembelajaran. Artinya setiap tahapan itu akan dimonitoring, akan dievaluasi sehingga ada perbaikan ke tahap yang berikutnya. Nah, ini lihat di grafik ini meningkat tiap bulannya itu ada peningkatan. Ada peningkatan, bisa dilihat ya. Oke, next. Kemudian adalah tahap pelembagaan dan keberlanjutan program. Nah, pengembangan regulasi lokal mendorong masyarakat untuk merumuskan peraturan dan kebijakan lokal yang mendukung keberlanjutan. Ya, kemudian pembentukan dana swadaya, membantu masyarakat untuk membentuk mekanisme pendanaan sendiri, kemudian seperti iuran anggota atau unit usaha. Jadi pembentukan dana swadaya masyarakat atau koperasi swadaya masyarakat. Kemudian kemitraan jangka panjang. Nah, jadi kemitraan jangka panjang ini membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, baik organisasi lain, dan untuk mendukung keberlanjutan. Artinya adalah membangun relasi sehingga program itu tetap berlanjut. Nah, kemudian adalah kesimpulan dan tantangan mendatang apa dari tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses pengembangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kompleks yang membutuhkan komitmen jangka panjang, partisipasi aktif, dan adaptasi keberlanjutan. Artinya adalah komitmen jangka panjang baik antara masyarakat, pemerintah, pihak swasta, artinya semua stakeholder itu memiliki komitmen untuk terus melakukan sebuah perubahan-perubahan. Kemudian partisipasi aktif dari masyarakat itu juga dibutuhkan, dan adaptasi keberlanjutan. Nah, terakhir, apa tantangan utama dalam tahap-tahap pengembangan masyarakat itu? Pertama, mengatasi resistensi perubahan yang menjadi motivasi. Kemudian memastikan inklusivitas semua lapisan masyarakat. Kemudian mengukur dampak jangka panjang secara akurat. Kemudian menciptakan kemandirian finansial bagi program. Dengan pendekatan yang tepat, pemberdayaan atau pengembangan masyarakat dapat menciptakan perubahan positif yang transformatif dan berkelanjutan. Nah, oke, itu ya. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, ini ya, mengapa tahapan-tahapan dalam pengembangan masyarakat itu menjadi penting? Karena ketika suatu program yang ditawarkan adalah top down, tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, maka nanti suatu program itu tidak akan sesuai atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal itu sendiri, sehingga nanti dibutuhkan tahapan-tahapan yang harus dilalui supaya sebuah proses pengembangan masyarakat itu menjadi efektif, mulai dari sejak persiapan awal hingga keberlanjutan jangka panjang. Oke, baik ya. Jika ada pertanyaan nanti boleh di-share di grup WhatsApp. Nanti silakan ajukan pertanyaan. Nanti pertemuan selanjutnya sebelum kita lanjutkan materi, Bapak akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan kemudian untuk tugas tolong buatkan resume dari materi pertemuan kita hari ini. Kemudian nanti dikumpulkan di Google Form. Nanti Bapak share juga di grup WhatsApp.
tentang link Google Form-nya. Oke, baik, cukup sekian Bapak Rasa perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya untuk hari ini dan di suatu saat yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak.